Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan cara menghubungkan 4 jaringan menggunakan VLSM. Langkah pertama adalah kita butuh satu buah router, terus kemudian beberapa hub dan beberapa PC client. Langkah pertama kita harus menambahkan interface-nya ini terlebih dahulu. Kita cari yang port Ethernet yang kayak gini, kemudian kita drag. Sebelum kita menambahkan, kita harus mematikan router terlebih dahulu. Kita matikan, terus baru kita tambahkan. Setelah itu kita bisa menyalakan kembali. Kemudian langkah selanjutnya kita menghubungkan router ke hub dengan menggunakan port Ethernet, terus ke yang lainnya. Perbedaannya fast Ethernet dengan Ethernet ini adalah kecepatan transfer datanya. Jika kita menggunakan yang gigabit, maka akan lebih cepat transfer datanya. Kita hubungkan dulu. Kemudian kita hubungkan ke hub, ke PC. Fungsi hub ini untuk menghubungkan beberapa komputer menjadi satu titik ke router. Kita hubungkan, terus yang jaringan berikutnya juga sama. Saya menggunakan metode yang otomatis biar lebih cepat. Jika kita menggunakan yang manual, kita menggunakan kabel strike. Setelah semuanya terhubung, kita setting routernya sesuai konfigurasi, sesuai IP address yang di sini. Ini maksudnya adalah IP untuk Ethernet ETH1, dan ini untuk ETH2, dan ini untuk ETH3, dan ini untuk ETH4. Ini berbeda jaringan walaupun IP-nya sama, yang networknya 10, tapi yang membedakan adalah prefixnya. Ini /25, /27, /28, /29. Semakin banyak slashnya ini, maka semakin kecil jumlah hostnya. Oke, kita langsung setting routernya. Klik CLI, kemudian kita no. Kalau kita mode router kayak gini, kita belum bisa masuk ke konfigurasi, jadi kita harus menghidupkan dulu, mengenablekan dulu. Enable, terus enter, kemudian kita masuk ke konfigurasi, config T, config T pakai N. Setelah itu masuk ke interface-nya. Biar jelas. Masuk ke Ethernet /0, ETH1/0 dengan cara ketikkan interface, kemudian ETH1/0, yaitu masuk pada jaringan yang ini, bagian ini. Terus kita tambahkan IP address dengan cara ketikkan IP address, IP-nya yang IP gateway ini 192.168.10.1. IP
Setelah itu tambahkan netmasknya 255 128, kemudian kita enter. Terus jangan lupa hidupkan portnya. Nanti ini yang berwarna merah setelah kita hidupkan menjadi warna hijau seperti ini. Ketika no shutdown. Setelah itu kita keluar kepada interface yang ini dengan cara ketikkan exit. Terus setelah itu kita masuk ke interface yang bagian kedua, yang 1.1. Langkahnya juga sama seperti yang ini. 1.1 enter. Setelah itu masukkan IP address, netmasknya 224, gateway-nya, IP-nya 129. Setelah itu enter, tambahkan lagi, hidupkan dulu, terus keluar, tambahkan IP addressnya yang interface berikutnya yang ini, tambahkan IP address 240 netmasknya, terus kemudian IP nya 161, kemudian enter, terus no shutdown. Setelah itu keluar, masuk ke interface yang terakhir yang bagian sini, terus tambahkan IP address 248 177, gateway-nya sama ini, kemudian enter, hidupkan portnya, kemudian kita keluar. Nah, setelah ini selesai di setting IP-nya, kemudian kita tambahkan IP root-nya. Yang kita masukkan IP root-nya adalah net ID-nya dengan cara ketik IP root kemudian masukkan IP net ID-nya 192.168.10.0, terus kemudian netmasknya 255.128. Setelah itu IP net ID-nya kita arahkan ke Ethernet 1/1 dan 1/2 dan 1/3. Tambahkan Ethernet 1/1, kemudian kita enter, terus tambahkan yang 1/2, enter. Kita tinggal menekan tanda panah 2 ke atas, terus nanti akan muncul hasil yang kita ketik tadi, tinggal menggantinya. Setelah itu yang net ID yang ini kita ganti, ini jadi nanti yang ini nggak usah. Terus kemudian net ID-nya 128 yang ini, kemudian kita enter, terus ini ada yang keliru, kita ulangi,
Ethernetnya 224. Nah setelah itu kita tinggal ganti yang Ethernetnya menjadi 2.1 1/2 1/2 dan 1/3. Setelah itu kita masuk ke settingan yang ini, bab menjadi 0, kita urutkan biar tidak bingung. Terus ininya 240 netmasknya, dan IP rootnya 160, dan kita enter. Terus kita tambahkan yang ether berikutnya 1/1, enter. Kemudian tambahkan yang /3 1/3, enter. Terus yang terakhir 1/3 kita tambahkan juga 48 netmasknya, kemudian ininya 176 kita enter. Tambahkan 1/1, kemudian 1/2. 1/3 tidak usah karena yang disetting adalah menggunakan NetID yang ini. Setelah itu kita keluar pada settingan config, bagian config, baru kita bisa menyimpannya dengan cara ketik copy running config startup config. Setelah itu sudah tersimpan, kemudian kita nyeting PC-nya. Yang kita setting adalah PC-nya. Oke, PC-nya kita setting sesuai pada keterangan di sini. Kita setting menjadi 192.168.1 10.2. Gateway-nya 10.1, terus keluar. Terus PC yang selanjutnya menggunakan IP address 10.30. Netmasknya, kemudian gateway-nya 129. Terus kita keluar ke PC berikutnya. Nanti saya pakai yang 131. Nah itu kita setting PC yang berikutnya. Langkah-langkahnya sama, cuman menyeting di IP konfigurasi, tinggal menambahkan IP addressnya dengan manual 162.
162 240 net masknya, gateway nya 161. Oke, terus kemudian PC berikutnya masuk ke desktop IP config, terus kita tambahkan IP address 163, terus gateway nya 161, terus keluar, tambahkan IP yang berikutnya. Langkah-langkahnya sama. IP yang terakhir, nya 248, gateway nya 177. Nah, selesai. Langkah berikutnya kita coba untuk mengetes dengan cara mengeping PC ini dengan ini, terus kemudian PC 0 dengan PC 2, PC 0 dengan PC 3, dan seterusnya. Apabila kita bisa mengeping semua PC, berarti semua PC ini juga bisa terkoneksi. Oke, kita saja langsung masuk ke command prompt. Kita masukkan IP address-nya, ping 192.168.10.2 terhubung. Karena ini PC nya ini jadi bisa terhubung. Terus kita coba yang 1.3 juga terhubung. Kalau masih satu jaringan biasanya mudah banget. Kalau beda jaringan kemungkinan bisa tidak terhubung. Yang PC ini biasanya pertamanya request timeout, tapi nanti setelah itu bisa reply. Nah, terhubung. Terus kemudian kita lanjutkan yang 1.31. Kita tunggu sebentar, reply. Terus kemudian kita ping yang 162. Oke, bisa reply. Kemudian kita PC yang berikutnya 163. Tunggu sebentar. Oke, bisa reply. Terus kemudian PC yang terakhir di jaringan terakhir 17.8.10.108. Kita tunggu. Berhasil, bisa reply. Kemudian
yang terakhir, visi terakhir 10.179. Nah, berhasil. Jadi cara menghubungkan 4 jaringan ini dengan cara menambahkan IP root tadi agar bisa terkoneksi dengan beberapa jaringan. Sekian dari saya tutorial yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.